Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Meringan Berpala Besar Part 21. Membaca satu ayat Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka mendapat satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Mas'ud. Adakah sebuah bacaan yang memberikan makna berlipat ganda, mendapatkan ilmu, petunjuk, ketenangan batin, bahkan kesembuhan sekaligus bernilai ibadah dengan pahala berlipat ganda? Jawabannya, membaca Al-Quran. Meski hanya satu ayat, akan lebih bagus lagi jika membaca Al-Quran sekaligus bisa mengerti maksud ayat dan kandungan makna serta dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kita juga tahu Al-Quran sering memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk untuk petunjuk untuk seluruh manusia, dan inilah fungsi utama kehadirannya, seperti ditegaskan bahwa kitab suci diturunkan untuk memberi putusan, jalan keluar, dan solusi terbaik bagi problem-problem kehidupan manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Sayangnya, saat ini semakin banyak orang yang merasa tidak memiliki waktu untuk membaca, apalagi meneliti dan menelahnya. Waktu-waktu istimewa seperti habis sholat fardu, terutama seusai sholat maghrib hingga menjelang waktu sholat isya, lebih baik dihabiskan untuk menonton televisi. Padahal kita tahu sejarah kebesaran peradaban Islam justru bermula dari ketaatan kaum muslimin atas perintah membaca di alam Al-Quran. Bukan sebuah kebetulan jika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, justru berkaitan dengan perintah untuk membaca. Sedemikian penting perintah membaca ini sehingga sampai diulangi 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama tersebut. Padahal sejarah mencatat saat itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca suatu tulisan pun. Belakangan para ahli ilmu tafsir Al-Quran, mufasir, menjelaskan bahwa perintah membaca dalam wahyu pertama tidak hanya ditujukan kepada pribadi Rasulullah, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Mayoritas ulama menjelaskan perintah membaca dalam wahyu pertama ini bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh perintah membaca atau Iqra, termasuk untuk membaca alam raya, merupakan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kitab suci, ayat-ayat kauliyah. Mengapa perlu membaca Al-Quran? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka mendapat satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Mas'ud. Mengapa begitu besar pahala dan hikmah yang diperoleh bagi pembaca Al-Quran? Maka ulama mengatakan bahwa dengan membaca Al-Quran hakikatnya sama dengan sedang berdialog langsung dengan Allah melalui wahyunya. Itu mengapa dikatakan orang yang mahir membaca Al-Quran dengan tajwid, kedudukannya bersama para malaikat yang suci dan taat, sedang orang yang susah bacaannya dan berat lisannya mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Mengetahui betapa besar manfaatnya, sudah sepantasnya sebagai muslimin kita kembali mendekati Al-Quran, menelah dan membacanya. Meski hanya satu ayat, kita bisa memilih waktu setelah sholat subuh, di waktu rehat sehabis sholat zuhur, atau setelah waktu antara maghrib dan isya, dan jika memungkinkan di saat sunyi dalam kesendirian bersama keheningan malam. Toh saat ini Al-Quran dapat dengan mudah didapatkan, ada di banyak masjid atau musola, ruang ibadah pribadi, ruang kerja, bahkan sudah ada Al-Quran digital yang bisa didownload di telepon genggam. Membaca Al-Quran ternyata juga bukan saja untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga pendengarnya. Peneliti awal oleh seseorang cendekiawan muslim, Didin Hafiduddin
seorang peneliti dan pengajar di salah satu universitas di Malaysia, berhasil membuktikan bahwa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dapat membangkitkan energi pendengarnya. Penemuan ini bahkan bisa diukur dengan alat pendeteksi aura. Membaca atau mendengar ayat suci Al-Quran memang akan memberikan dampak signifikan terhadap jiwa dan sisi psikologis manusia. Ada daya tarik luar biasa ke arah rohani bagi pembaca maupun mendengar, ujar Didin sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia, Jumat, tanggal 5 bulan 12 tahun 2014. Beberapa penemuan ilmiah tentang kebenaran Al-Quran yang telah ditemukan oleh para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu semakin meyakinkan kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang memiliki fungsi utama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Udan Lin Naas. Namun, fungsi sebagai petunjuk ini baru akan semakin terasa jika sering dibaca, dipahami, dan dilaksanakan isi dan makna petunjuknya. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cukup sekian yang saya bacakan. Kalau ada kesalahan dalam membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.